Hari ini kita akan membahas 5 barang yang sebaiknya disingkirkan dari rumah Anda. Karena barang-barang ini menarik kemiskinan dan membatasi rezeki Anda. Jika Anda terjebak dalam kebuntuan dan segala yang Anda inginkan sulit terwujud, mungkin karena salah satu atau beberapa dari 5 hal yang akan saya jelaskan ini. Mari kita bahas secara detail apa saja hal-hal tersebut dan mengapa Anda sebaiknya menghilangkannya dari rumah Anda. Pertama, Anda harus memahami bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah energi. Dari mulai diri Anda hingga setiap objek yang Anda miliki di rumah. Energi bisa mendorong Anda maju atau menahan Anda untuk mencapai tujuan Anda. Setelah menyadari hal ini, saya mulai memperhatikan setiap barang yang saya miliki di rumah dan menemukan bahwa banyak dari benda-benda tersebut memiliki koneksi dengan masa lalu saya. Ketika saya berhasil menyingkirkannya, saya mulai menyaksikan hal-hal baik terjadi dalam hidup saya yang sebelumnya tidak pernah saya bayangkan. Siapkan waktu Anda untuk menyimak penjelasan saya ini hingga selesai dan perhatikan informasi ini dengan seksama. Jika Anda berhasil menerapkannya dalam hidup Anda juga akan melihat mukjizat terjadi. 5 hal yang akan saya jelaskan ini terkait dengan prinsip getaran. Mari kita mulai dengan hal pertama yang sebaiknya Anda hilangkan dari rumah Anda. Yang pertama adalah pakaian yang tidak lagi Anda pakai. Ketika Anda membeli pakaian, pada saat itu Anda memiliki energi tertentu yang sesuai dengan situasi Anda. Pasti Anda pernah mengalami membeli pakaian yang Anda sukai dan sering dipakai, tetapi tiba-tiba Anda berhenti memakainya. Tahukah Anda mengapa Anda berhenti memakainya? Ya, karena Anda berubah dan bertumbuh. Ingatlah bahwa kita terus-menerus berkembang dan apa yang Anda sukai kemarin mungkin tidak lagi Anda sukai hari ini. Pakaian yang Anda tahan mengandung energi dari masa lalu Anda yang tidak lagi sejalan dengan energi Anda saat ini. Dengan tidak memiliki energi yang sama, pakaian tersebut membuat kemajuan Anda terhambat. Itulah sebabnya Anda sebaiknya tidak menyimpan pakaian yang tidak lagi Anda pakai. Simpanlah hanya pakaian yang Anda sukai, nyaman dipakai, menjadi favorit Anda dan membuat Anda tersenyum saat melihat diri Anda di cermin. Sisanya bisa didonasikan jika masih dalam kondisi baik atau dibuang jika sudah tidak layak pakai. Tetapi sebelum berpisah dengan pakaian tersebut, peganglah pakaian itu di tangan Anda dan ucapkan rasa terima kasih dengan mengatakan ini. Terima kasih atas momen yang telah kita lewati dan waktu yang pernah kita habiskan bersama. Tahukah Anda mengapa saya meminta Anda melakukan ini? Karena pakaian tersebut menyimpan energi dan Anda perlu menyelesaikan siklusnya dengan mengucapkan selamat tinggal dengan penuh rasa terima kasih karena pernah membawa momen indah bagi Anda pada saat dulu Anda memakainya. Hal kedua yang menghalangi energi Anda adalah barang-barang yang rusak. Ini bisa berupa peralatan makan, peralatan dapur, dan perabotan lainnya seperti vas bunga, cermin, lukisan, atau apapun yang mungkin Anda miliki di rumah. Ingatlah bahwa rumah Anda adalah tempat suci Anda, dan Anda harus merawatnya. Jika barangnya jelas sudah rusak, Anda sebaiknya tidak mencoba memperbaikinya dengan merekatkannya menggunakan lem atau cara lainnya. Dengan menyimpan barang-barang yang rusak di rumah, maka energi baik akan tertahan dan sulit masuk ke dalam rumah Anda. Lakukan hal yang sama seperti dengan pakaian lama Anda. Ucapkan selamat tinggal dengan rasa terima kasih atas manfaat yang telah diberikannya kepada Anda dan buanglah. Hal ketiga adalah sepatu yang kotor atau sudah aus. Saya belajar ini dari salah satu guru metafisika terbesar saya. Perjalanan hidup Anda ditemani oleh sepatu yang Anda kenakan. Anda harus selalu menjaganya agar tetap bersih dan dalam kondisi baik. Ketika Anda pulang, Anda sebaiknya membersihkannya sehingga energi eksternal yang mereka bawa tidak masuk ke dalam rumah Anda. Dan jika sepatu Anda sudah aus dan mulai rusak, Anda tentunya juga tidak menginginkan jalan yang rusak dalam hidup Anda, bukan? Cobalah untuk menggantinya dengan yang baru. Karena sepatu Anda yang membawa Anda setiap hari mendukung berat tubuh Anda dan menyerap semua energi ketika Anda berjalan di luar rumah. Jadi, jagalah kebersihan dan kondisi sepatu Anda.
Hal keempat yang sebaiknya tidak Anda miliki di rumah akan membutuhkan sedikit usaha lebih untuk menyingkirkannya. Karena kebanyakan orang biasanya menyimpan barang-barang ini, yaitu barang dan pakaian dari orang-orang yang tidak lagi bersama Anda, yang tidak lagi berada di dalam dimensi ini. Kenangan seharusnya hanya tinggal di pikiran Anda, sisanya adalah energi. Dan jika orang itu tidak lagi ada dalam kehidupan Anda, biarkanlah mereka pergi. Biarkan mereka melanjutkan perjalanan mereka. Janganlah kita tanpa sadar mengganggu proses perjalanannya, karena jika Anda melakukannya, semua yang akan Anda capai akan mengalami stagnasi lebih lanjut di rumah Anda. Simpanlah hanya barang-barang yang merupakan bagian dari masa sekarang Anda, dan masa lalu Anda sudah mati. Ia sudah tidak ada lagi. Hal kelima dan terakhir yang sebaiknya Anda hilangkan adalah semua yang berantakan dan tidak rapi di rumah. Energi di rumah Anda harus mengalir secara bebas. Semakin ringan lingkungan Anda, semakin banyak energi yang akan beredar. Buatlah barang-barang di rumah Anda tertata dengan baik. Buka jendela lebar-lebar dan biarkan udara dan sinar matahari masuk. Dan jangan biarkan benda apapun menghalangi jalan. Anda juga bisa menaruh pot bunga hidup di dalam rumah. Bayangkan dan rasakan bahwa rumah adalah kuil Anda, tempat istirahat Anda, dan Anda merasa sukacita untuk pulang ke rumah. Rapikan tempat tidur Anda setiap pagi dan berterima kasihlah padanya karena memberi tubuh Anda tempat beristirahat. Ingatlah bahwa tempat tidur juga memiliki energi. Cobalah untuk membuat rumah Anda seharmonis mungkin. Dan ini bukan tentang kemewahan, tetapi tentang energi yang bergerak. Ketika rumah Anda sudah bersih dan harmonis, saat Anda mulai menerapkan 5 poin yang telah saya berikan, Anda akan merasakan perubahan yang signifikan. Anda akan merasa lebih ringan, dan Anda akan melihat bagaimana masalah dan tantangan di dalam hidup Anda mulai ada jalan keluarnya. Biarkan energi positif mengalir di dalam rumah Anda, dan hidup Anda akan terus membaik. Jangan hanya mengandalkan kata-kata saya, mulailah Anda praktekkan sendiri. Suatu hari seorang guru metafisika besar mengatakan kepada saya, jika Anda ingin masa kini Anda menjadi indah, masa lalu Anda harus mati. Bersihkan rumah Anda, hilangkan semua energi negatif yang tidak lagi beresonansi dengan Anda. Dan segera Anda akan melihat mukjizat terjadi. Izinkan saya untuk menyimpulkan video ini. Keadaan rumah kita sangatlah mempengaruhi energi dan kesejahteraan kita. Luar biasa bagaimana perubahan sederhana dalam lingkungan kita dapat memiliki dampak yang mendalam pada hidup kita. Dengan menghilangkan hal-hal seperti pakaian yang tidak lagi kita kenakan, benda-benda yang sudah rusak, dan barang-barang yang terkait dengan orang-orang yang telah pergi meninggalkan kita menciptakan ruang bagi energi positif untuk mengalir dengan bebas. Ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di sekitar kita membawa energi, yang bentuknya seperti tarian antara lingkungan kita dan energi diri kita sendiri. Ketika kita secara sadar memilih untuk mengelilingi diri kita dengan hal-hal yang sejalan dengan diri kita saat ini, kita membuka pintu untuk transformasi yang luar biasa. Ucapkan rasa syukur ketika kita berpisah dengan barang-barang kita. Ini adalah cara untuk menghormati peran yang mereka mainkan dalam hidup kita dan merangkul babak baru yang menunggu kita. Selain itu, rasanya juga menyenangkan untuk membersihkan rumah dan membuat ruang untuk hal-hal yang benar-benar kita cintai dan resapi. Menciptakan ruang tinggal yang harmonis dan nyaman bukanlah tentang kesempurnaan atau dekorasi yang mahal, tetapi tentang menyelaraskan rumah kita dengan getaran positif. Apakah itu dengan membuka jendela untuk membiarkan udara segar dan sinar matahari masuk, menambahkan beberapa pot tanaman indah, atau hanya dengan menjaga kerapian furniture dan perabotan di dalam rumah. Semua ini adalah langkah-langkah kecil yang berdampak besar, yang bisa mengundang mukjizat masuk ke dalam hidup Anda. Jadi, saya mendorong Anda untuk bertindak
dan memulai perjalanan ini untuk menciptakan ruang yang menyokong semangat dan mendorong kemajuan Anda. Lihatlah bagaimana perubahan ini akan merambat ke area lain di dalam hidup Anda. Ingatlah bahwa rumah adalah tempat pelindungan Anda, dan dengan menyelaraskan energinya, Anda sedang menyiapkan tempat bagi hal-hal yang luar biasa untuk bisa terjadi. Mari kita buat jalan agar energi positif bisa mengalir dan saksikan keajaiban terbentang dalam hidup kita. Jika Anda menyukai konten yang saya buat, silakan komen dan like. Dan jika Anda baru mendengar saya untuk pertama kalinya, saya mengundang Anda untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar dari konten-konten menarik lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.